Peristiwa yang hampir membuat seluruh kehidupan menghilang. Perang Dingin. Perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat sudah membunuh puluhan juta orang karena cakupannya yang luas dan banyaknya aspek yang terlibat. Namun, ada sebuah kesalahan besar yang hampir terjadi dan mungkin akan membumi hanguskan planet kita ini. Seorang prajurit Soviet bernama Letnan Kolonel Stanislav Petrov adalah orang yang memegang komando di bunker Soviet, di mana bunker tersebut bisa mendeteksi datangnya rudal atau bahkan nuklir. Keadaan selalu sunyi senyap di bunker tersebut, sampai akhirnya sirine menyala yang menandakan adanya serangan nuklir ke Uni Soviet. Sang kolonel bisa saja melontarkan rudal balasan ke Amerika Serikat, namun hal tersebut tidak ia lakukan. Dia tetap tenang dan memeriksa keadaan yang terjadi. Ternyata peralatan di bunker tersebut error, tak pernah ada rudal yang datang, dan ketenangan Kolonel Petrov menyelamatkan peradaban manusia dari terjadinya perang yang lebih parah lagi. Badai matahari di tahun 2012. Pada Juli 2012 silam, orbit bumi dilewati oleh badai matahari. Untungnya, bumi sedang berada jauh dari badai tersebut. Meski badai tersebut berada benar-benar di lintasan bumi untuk berevolusi. NASA menemukan informasi ini dan sedikit memprediksi betapa bahayanya badai ini. Diketahui jika bumi jalannya dipercepat 1 minggu saja, badai matahari tersebut akan menghantam bumi dan seluruh listrik di bumi akan mati. Pemulihan akan memakan waktu bertahun-tahun dan bertahan hidup di alam akan jadi kuncinya. Wabah tikus hitam. Wabah memang seringkali terjadi bergantian. Setelah flu burung, Ebola, dan yang ramai belakangan ini, wabah sangat berpotensi untuk membawa manusia pada kepunahan. Hal ini hampir terbukti terjadi di abad ke-14, di mana wabah tikus hitam menghantam benua Eropa. Karena wabah tersebut, separuh penduduk Eropa meninggal. Tercatat 20 juta orang meninggal, dan ini menjadi wabah paling mengerikan dalam sejarah manusia. Meski tak menghancurkan bumi, hilangnya populasi dengan jumlah masif tentu sangat mengerikan. Jika tak ada pencegahan dan sosialisasi terhadap tiap masyarakat, hal seperti ini sangat mungkin terjadi lagi. Nuklir di Kuba. Di era kepresidenan John F. Kennedy di Amerika Serikat, negara adidaya tersebut dibuat panik oleh kepemilikan rudal nuklir Uni Soviet yang terletak di salah satu pulau di Kuba. Bagaimana tidak panik? Jarak Kuba dari daratan Amerika Serikat hanya 90 mil saja. Usaha yang ingin dilakukan Amerika berakhir sia-sia karena terjadi kepanikan massal akan terjadinya perang nuklir. Meski demikian, pada akhirnya perjanjian perdamaian mencegah semua hal itu terjadi, dan Soviet mengambil kembali fasilitas rudalnya dari Kuba sebelum dunia dibumi hanguskan dengan radiasi nuklir. Flu Spanyol. Jika kita sudah bahas sedikit tentang wabah tikus hitam, ternyata di awal tahun 1900-an ada wabah yang lebih mengerikan, yakni flu Spanyol. Bagaimana tidak? 20 juta hingga 40 juta orang meninggal dalam kurun waktu 1918 hingga 1919. Dengan meninggalnya orang yang sebenarnya masih sehat dan kuat, flu ini ditulis dalam sejarah sebagai wabah biologis terburuk sepanjang sejarah. Karena wabah ini, angka harapan hidup di Amerika Serikat turun hingga 10 tahun. Hal ini kontras dengan keadaan dunia yang hampir mencapai kata damai pasca Perang Dunia Pertama, di mana dengan mudah flu Spanyol bisa menghabiskan lebih banyak nyawa ketimbang perang. Gempa Shangxi, sebuah gempa yang terjadi di area Cina era dinasti Ming tahun 1556, ternyata sangat besar hingga berdampak ke 90 negara di dunia. Tak tanggung-tanggung ada hampir 1 juta orang meninggal karena gempa ini. Jika gempa ini terjadi di era sekarang, tentu jumlah korban jiwa dan korban material akan jauh berkali-kali lipat lebih banyak. Hal ini mengingat di zaman seperti itu masyarakat tak sebanyak sekarang, orang hidup dengan lebih sederhana dan infrastruktur tak secanggih saat ini. Chernobyl. Kota Chernobyl adalah tempat sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir berada. Kota di Ukraina tersebut mengalami kiamat di April tahun 1986, di mana kerusakan teknis yang dipadu human error menyebabkan bocornya 4 reaktor nuklir dalam jumlah besar. Di saat itu juga seluruh Eropa terkena dampaknya. Hal yang lebih parah terjadi pada area sekitar. Materi radioaktif mematikan tanah dan tentunya agrikultur di kota tersebut. Belum lagi, kesehatan dari orang-orang di sekitar sana yang akhirnya dirawat secara serius. Chernobyl menunjukkan pada dunia bahwa tempat tersebut adalah gambaran kecil jika perang nuklir terjadi. Nuklir yang paparan radiasinya sangat berbahaya bisa menghancurkan seluruh populasi bumi dengan mudah. Saat ini, Chernobyl hanya jadi sebuah zona karantina yang tak bisa diakses. Asteroid. Di 66 juta tahun yang lalu,
bumi pernah mengalami kiamat, di mana asteroid besar menghantam bumi dan menghabiskan seluruh spesies dinosaurus. Keadaannya sangat buruk, hingga bumi seakan-akan mati. Pasca asteroid besar tersebut menghantam bumi, sinar matahari terhalau masuk ke bumi, karena tetesan asam sulfur yang berasal dari asteroid tersebut seakan membuat benteng di atmosfer bumi kita. Suhu bumi secara global turun, hingga kehidupan laut pun semuanya mati. Keadaan bumi jauh menjadi lebih buruk karena tak ada cahaya matahari. Hal ini membuat bumi diselimuti es. Bahkan di daerah tropis, temperatur menurun dari rata-rata 27 derajat Celcius jadi hanya 5 derajat Celcius. Pendinginan dalam jangka waktu panjang ini disebabkan oleh aerosol sulfat. Hal inilah yang membuat dinosaurus punah, ekosistem mati, dan bumi seakan-akan kiamat. Untuk aerosol sulfat ini hilang dari atmosfer bumi dan membuat satu persatu flora tumbuh secara perlahan, serta membentuk ekosistem baru, bumi membutuhkan waktu selama 30 tahun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe Another Sun untuk video-video menarik lainnya seperti ini.